Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha? Semoga anakku semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Amin. Insyaallah pada hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, yakni hewan dan tumbuhan di sekitarku. So, stay tune. Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hewan dan tumbuhan. Hal tersebut disebabkan Indonesia berada di garis khatulistiwa, sehingga memiliki iklim tropis yang sangat cocok untuk habitat tumbuhan dan hewan. Oleh karenanya, kita harus melestarikannya. Apakah anak soleh-soleha tahu manfaat tanaman bagi atau tumbuhan bagi kehidupan kita di bumi? Jadi ada banyak manfaat tumbuhan bagi kehidupan di bumi. Berikut beberapa manfaat tanaman bagi kehidupan di bumi ini. Yang pertama, tanaman bermanfaat sebagai bahan makanan pokok sebagian besar makhluk hidup yang ada di bumi. Yang kedua, tanaman hijau mampu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang sangat diperlukan bagi makhluk hidup lain untuk bernapas. Yang ketiga, tanaman mampu menstabilkan suhu sekitar. Yang keempat, tanaman-tanaman tertentu terutama yang berukuran besar bisa dijadikan tempat tinggal atau sarang oleh hewan liar. Dan yang kelima, tanaman-tanaman tertentu mampu dijadikan obat yang mujarab untuk mengobati penyakit. Dan yang keenam, tanaman-tanaman tertentu menjadi bahan pembuat papan, sandang, dan pangan manusia. Tanaman merupakan sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat. Manfaat tanaman dalam menjaga keseimbangan alam tidak dapat tergantikan oleh makhluk hidup lainnya. Kelestarian tanaman harus dijaga agar bumi ini tetap nyaman ditinggali oleh seluruh makhluk hidup di dalamnya. Selanjutnya bagian-bagian tanaman atau tumbuhan. Yang pertama ada akar, yang kedua batang, yang ketiga bagian tumbuhan yaitu daun, yang keempat ada bunga, yang kelima buah, dan yang keenam biji. Untuk lebih jelasnya fungsi-fungsinya dan pembagiannya silakan Ananda buka buku tematik tema 3 halaman 19 sampai halaman 21. Di situ sangat jelas dan lengkap. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan hewan. Sebagai salah satu sumber daya alam, keberadaan hewan harus dilestarikan. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan-hewan di sekitar kita. Nah, berikut beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hewan. Yang pertama, tidak boleh merusak habitatnya. Habitat itu apa? Habitat adalah tempat hidup yang alami bagi tumbuhan dan hewan. Perbuatan seperti menebangi pohon secara liar, pembukaan lahan pertanian di wilayah hutan, atau membuang sampah sembarangan itu dapat merusak habitat hewan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tidak boleh melakukan perburuan liar terhadap hewan yang dilindungi. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kepunahan hewan adalah perburuan liar. Yang ketiga, membudidayakannya. Beberapa jenis hewan berstatus langka karena perkembangbiakannya yang sulit dan membutuhkan waktu lama. Oleh karena itu, kita sebagai manusia perlu membantu perkembangbiakannya, misalnya melalui penangkaran agar populasi hewan dapat terjaga. Contohnya seperti gajah. Dan yang terakhir, pengelompokan hewan berdasarkan tempat hidupnya. Pengelompokan hewan berdasarkan tempat hidupnya ada 3. Yang pertama, hewan darat. Hewan darat berhabitat di darat. Hewan yang tinggal di darat antara lain kambing, sapi, harimau, dan kucing. Ada juga yang tinggal di dalam tanah, misalnya cacing dan semut. Yang kedua, hewan air. Hewan yang hidup di air sangat beragam. Ada hewan yang hidup di air tawar, air laut, dan air payau. Hewan yang hidup di air tawar antara lain ikan lele, ikan emas, dan ikan mujair. Dan hewan yang hidup di air laut antara lain ikan teri, ikan tuna, hiu, dan penyu.
hewan yang dapat hidup di air payau, contohnya ikan bandeng. Dan yang ketiga, hewan amfibi. Apa itu hewan amfibi? Hewan yang dapat hidup di dua alam disebut hewan amfibi. Hewan yang dapat hidup di dua alam contohnya katak. Katak bisa hidup di darat, bisa juga hidup di air. Katak karena bernapas juga dengan paru-paru dan kulit. Kulit katak harus selalu basah agar dapat berfungsi sebagai alat pernapasan. Itu makanya katak disebut sebagai hewan amfibi. Baik anak soleh solehah, itulah tadi pembahasan ringkas tentang makhluk hidup yakni tumbuhan dan hewan. Dan untuk lebih jelasnya silakan Ananda buka buku tematik tema 3. Oke? Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.